Ya. Lepas itu hardtop itu maju. Akhirnya nerpak hardtop, aku jungkir balik lewat itu hardtopnya. Terudok. Parah lagi kau. Nah, lalu rumah sakit lah, bawa rumah sakit gitu kan. Sampai di rumah sakit tuh kan basikan orang tua itu. Ngintus. Putar ini. Menempiding, ngambor. Aduh, aku nak dikenal orang tuh seperti dulu lah gitu. Nggak ada yang bukan Aan sebagai bupati, bukan Aan sebagai pejabat, tapi Aan kawan kecil, Aan kawan masyarakat. Pak, gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Lah ganteng benar kamu enak mana ini? Alhamdulillah. Bapak tuh selalu ganteng terus. Dari kecil sampai tua tetap menjaga. Dia tak muda, tetap sehat gitu kan. Kalau yang lain kini urusannya. Jaga dulu. Iya. Rambut panjang sedikit potong. Terapi klimis itu. Kita harus menjaga apa ya? Menjaga kondisi kita sebagai pribadi itu orang kenal dari tatanan fisik dulu. Kalau fisik acak-acak kan orang-orang ini pasti stres. Dari kecil kan memang Ikam memang macam gitu. Kalau soal penampilan dari kecil, dari sekolah tuh baju tidak pernah keluar, masuk dalam terus. Walaupun ini ya? Ya, kancing baju masih kancing ini. Itu dari kecil itu. Sampai atas itu, sampai atas. Ikam ini anak keberapa kan, Pak? Kalau Pak Ane ada anak ke-9 paling bungsu dari 19 bersaudara. Enggak KB kalau Zaman dulu. Zaman dulu ada KB gitu kan. Paling tua di kalau yang paling tua nak bini, kakak paling tua nak bini, nomor 2 nak bini, nomor 3 nak bini, nomor 4 nak bini, terus 5, 6, 7 sampai ke terakhir laki. Laki. Itu pandai gitu batu nyusun. Zaman itu kalau nyusun. Gimana masa kecil Ikam tuh Pak? Dulu memang Ikam sen rapi, Ikam ada anak lain ke masalah? Memang yang khas Ikam dulu. Kalau enggak ada sih sebenarnya memang bawaan ya biasa gitu kan. Jadi kecil dulu kan di TK. Sekolah TK lah, udah saya cerita lahir. Dari kecil di TK. TK itu kan sekolah di sini nih. Iya. Ini TK aku dulu nih. TK Kutilang nih. TK Kutilang. Namanya sama juga? Sama, TK Kutilang. Jadi aku sekolah di sini, kecil di sini. Birak kemih mesin. Dan guru aku juga ada masih hidup, alhamdulillah. Tibirak, bukan Tibirak ya? Ya, namanya Birak kemih. Biasanya kita main juga namanya kecil kan. Jadi guru aku jadi Bu Ida, saksi hidup sampai sekarang aku tak menganggap sebagai orang tua gitu kan. Nah, di sini lah kami digembleng etika, adat, sopan santun dan segala macam itu di sini nih. Ditekani lah bagaimana kita mengenal hidup bersosial. Dalam pendidikan formal yang disebut teman kanak-kanak di sini gitu. Jadi kita bisa bermain, kita bisa mengembangkan lah kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual itu dibimbing oleh guru-guru senior dan sampai dengan hari ini kita masih menggunakan adab dan etika itu sampai dengan sekarang. Gitu. Bagaimana kita cium tangan, kita ucapkan salam, terus bagaimana kita berbaris rapi itu masuk kelas. Diajarkan di TK, itu di TK itu zaman itu. Keras ya zaman itu pendidikan ini, maksudnya kamu sempat dibana apa? Kalau di TK sih enggak, di TK itu kan karena memang kasih sayang kan diberikan oleh guru itu. Masuk SD baru. SD itu, masyaallah. SD? Kalau SD luar biasa gitu. Kelas 1 sampai kelas 6 itu ya pastilah enggak ngerjain PR gitu ya. Yang nakal, itu pasti lah itu ya. Zaman itu guru-gurunya memang agak ekstrim, agak keras gitu kan. Nah, kalau kita memang enggak pernah kita jantok papan terus itu biasa. Biasa zaman dulu. Ada menuntut deh. Tarik rambut, punter perut itu biasa. Ya ada istilah kita nak ngadu orang tua enggak. Ya nangis di situ lah gitu. Dihukum gitu. Mau tipeleng guru lah zaman itu gitu. Zaman itu gitu. Enggak ada kita merasa akan ini ngadu orang tua enggak. Karena kita resiko gitu. Memang kalau kita tidak belajar. Jadi dari situ kita termotivasi nak belajar kelompok, gitu, nak belajar muat PR sama-sama dengan kawan gitu. Kalau itu enggak apa kita dengan kawan. Gitu kan. Ini kan guru komplek timah kan. Jadi kawan-kawan yang memang pandai ya kita belajar dengan mereka gitu. Belajar. Kalau kami kan dari pinggiran timah gitu kan. Timah itu artinya
rumahnya nggak jual komplek Timah, tapi jual pinggirannya. Bukan anak staf ikan dulu ya. Ya Beliau itu sih staff, terus staff juga lah, tapi kami tidak masuk kami staff gitu kan, memang Beliau itu nggak cuma ke pasar pam gitu kan, Oh. pasar pam Timah di sini. Ah. Itu zaman dulu sih gitu. Ikan anak bungsu, biasanya kan anak bungsu manja ikan itu. Kalau nganjong sih nganjong, Ah. ada lah nganjong, tapi kan ada beberapa tertentu lah yang nganjong. Tapi kalau abang dan kakak itu disiplin gitu. Disiplin. Jadi ada hal-hal tertentu yang diberikan arahan dari abang-abang, dari kakak pada waktu itu. Mereka keras juga mendidik gitu kan. Kakak paling dekat ikan kan siapa dulu? Keluarga 9 beradik tuh. Kakak nomor 4. Kakak nomor 4 tuh. Ya, semua kalau kakak sih dekat semua kami. Bu En, ya? Dekat ya. Enggak. Kalau kakak semua kami dekat lah. Oh, dekat. Enggak ada beda lah. Nah. Nggak ada beda. Jadi karena setiap kakak itu selalu memberikan motivasi, nasihat, ngomel, biasa lah itu namanya kakak. Ya. Tapi kan tidak pernah ini kan kakak masuk biasa lah ini. Alhamdulillah, tetap hormat, tetap takut sampai sekarang. Oh iya. Walaupun tua, lah punya keluarga, lah jadi bupati kita kakak. Harus itu. Ikam dulu kalau misalnya ini ya Isa diam di rumah kakak-kakak yang mana misalnya gitu. Dari apa ya, kan sekolah di Tanjung itu dia dengan kakak. Terus sempat ngajar di tahun 86 itu sempat jam sendiri, ya biasa juga Agi juga nabi makan sama kakak. Biasa lah, makan biasa lah, ngomong kakak makan biasa. Keras gak sih kehidupan ikam zaman kecil dulu? Nok gemutuk ikam jadi seperti sekarang ini. Kalau keras ya memang orang tua kan dulu dari pejuang. Orang tua kan bisa tentara. Orang tua kan tentara. Satpam gitu kan. Terus memang kakak juga banyak guru gitu kan. Didikan untuk kerasnya pasti ada gitu. Jadi kalau emang misal kita tidak benar ya orang tua ya pasti negur. Oh, fisik bisa benar ada. Kalau fisik sih alhamdulillah lah ya. Fisik memang kami yang salah. Kalau kami kan kebanyakan kan kami laki gitu ya. Ya nakal lah. 4-4 aja. Oh 55. Oh iya sorry 55 ya. Nakal semua. Rumah kami itu markas. Nah, jadi rumah Beliau Tua itu rumah kami itu ya. Ya. Markas kami itu. Markas semua bebek kampung itu ngumpul rumah kami. Lengkap di situ nakal. Nakal SD itu ukuran ikam itu apa deh? Remaja nakal. Nah, kalau SD saya nakal dia kecil lah. Main ketangin gitu kan. Main dor-doran zaman dulu gitu kan. Komplek-komplek Timah ini kan biasa main perang-perang. Inilah kampung ikam loh ya. Inilah tempat aku main lagi kecil. Main bola di sini kan ada main bola di sini kan di Kulong, main bola di situ. Udah main bola langsung terjun Bang Kulong. Oh langsung. Itu. Memang bersih. Alhamdulillah bersih semua ini. Bersih semua itu. Ikam bisa diajarkan misal untuk apa berdagang atau apa dari orang tua, misal didikan orang tua bisa ikam kan? Kalau berdagang, saya memang emak aku kan pedagang. Memang dari ini ya. Aku pedagang kan. Jadi emak aku dulu ada berdagang baju gitu kan. Aku tuh kan lagi kan misal orang itu pesan sebulan lagi ke orang itu. Oh kredit gitu di utang ya? Di utang gitu kan diganti gitu lah. Sana lah datang ke orang suruh betul ngambil duit. Bayar telepon ke pulau catat gitu. Muncul bujal jajak atau apa itu soalnya? Ada juga. Ada ya? Jadi memang kan kata tadi kami ini kan Beliau Tua itu pensiun dari Timah itu tahun 81. Pensiun dari Satpam Timah tahun 81. Ya kehidupan ekonomi zaman pensiun Timah kan tidak gede. Nah jadi untuk tidak tahu motivasi umak dulu ya. Yang jelas parabangan jual jajak, setelah parabangan lagi ada aku pula terus jual jajak gitu kan. Ganti-gantian Pak ya. Jual jajak di komplek Timah lah, di pelataran Timah. Terus keliling-keliling ke kantor-kantor ke Timah jual jajak itu kan. Jajak roti goreng, jajak pastel, jajak darah gulung gitu kan. Ngambon gitu. Di anak tuh ada kan ngutang kan ikam misal tidak bayar terus ikam misal dikerja gitu misal dari orang. Nggak ada, kalau ngutang tuh nggak ada lah. Nggak ada ya? Karena kan kita cash and carry lah. Kelihatan kan jajak gitu. Tapi tidak malu ikam ya? Enggak lah, memang kan apa ya, zaman itu kan enggak dirasa malu, kecil-kecil gitu, memang kita nak cari duit. Itu jajak murni gitu kan. Lah menginjak usia SMP lah gitu, naik kegatalan gitu. Itu baru kelihatan. Kan malu gitu kan. Malu kan biak gitu. Kata-kata gusik kan. Iya. Gusik dengan bini itu. Malu gitu kan. Tapi tetaplah berjual jajak gitu. Jajak gitu kan. Bulan puasa juga jajak gitu kan.
keliling apa ya bukan di muka kios aku nak apa deh. Nah, selain kami ngantar ke toko, juga keliling kampung, juga keliling lah komplek, juga gajak dari rumah ke rumah nawar. Berapa deh zaman itu? Rupiah sih. Udah sampai 25 deh. Nah, sekitar 5, dia dah 10 rupiah, dah 5 rupiah gitu. Gajak gitu, roti guring gede-gede. Oh, roti guring gitu ya. Pastel. Itu belah tuh, masak ya. Ada kakak sepupu yang nolong di rumah kan. Jam setengah 5, jam 4 pagi sampai setengah 5. Semua itu lah begawe itu betul. Mengguring itu lah. Duit itu untuk ikam atau ke ikam beri? Store ke batu lah. Oh, store batu ya. Store batu itu. Tak ada kan ah? Tak ada. Karena kita kan tak ada satu minta upah dah. Paling nak api dah apa dulu kita tak ada kan. Makanlah bang rumah semua kan. Tak ada nak macam-macam. Ya. Merukuk anda kecil kan. Oh, belum. Belum itu. Zaman itu ikam dekat-dekat kan siapa kawan-kawan CS ikam gitu yang kalau berkawan hampir semua berkawan. Paling banyak kawan-kawan aku semua di TK tu sampai dengan sekarang kami punya grup SD, grup SD yang Isak TK, terus TK, SD kami sampai sekarang lagi ada. Grup ada grup medsos SD, ya? Ada grup SD. Jadi disitulah suka duka berkawan di situ. Jadi mula ketemu tu lucu, ada kawan tu lah berubah, ada lagi bergigi, ada kawan tu lah sakit-sakitan gitu. Alhamdulillah, tapi satu rahmi tetap jalan. Tapi ikam alhamdulillah sehat. Rambut juga lemuban apa ya? Ya, uban ada lah. Cuma kan tak nampak aja lah. Kalau rambut juga tak nampak lah. Karena memang kita lah umur kan hampir 55 sekarang. Terakhir ketemu kawan itu? Lebaran kemarin ketemu. Oh, lebaran kemarin ada reunian ya? Nah, ada reunian. Satu rahmi kayak kawan-kawan. Kalau telepon biasa, WA biasa lah. Ngecek kawan-kawan sama lain kondisi ya gitu. Ada kawan lah. Oh, kalau bini pula bang, kalau bini aku menjauh. Karena mana pula gitu. Ndak gitu. Masuk aku kata dia. Juga hanya guyon bertegur. Terus bulan puasa kemarin kan kita ketemu waktu safari Ramadan Pemda, ketemu juga dengan kawan-kawan SD gitu kan. Adalah jadi lebay, nuju gitu kan. Nah dulu kawan-kawan kecil tu, dulu gawe muka botol, sekarang jadi lebay, nuju. Kebut-kebutan ni. Ya, di sini kan. Motor apa ikan jalan Vespa? Ya, kawan-kawan Tima ni kan ngeri, kita kan numpang. Oh, numpang ya. Kawan-kawan. Ada yang pakai Vespa, ada yang pakai Yamaha. Kalau anak guru aku ni, Akang tu pakai Super Cup gitu kan. Oh iya, Super Cup. Ada Yamaha P75. Iya, Itu lah hebat lah. Suzuki Family, hebat. Nah hebat lah pakai CG itu lah ngentop lah zaman itu. Mun bulat tu ikan memang ada motor ni zaman itu. Itu ada motor CG kan. CG. Tapi kan makanya banyak. Oh, dak kebagian nih kau ya. Nah, jadi pandai makai gitu. Belajar naik motor itu. Kelas berapa ikan motor? Pandai naik motor. SMP. Itu pun kejadian itu berterpa. Jadi kan kawan aku SMP namanya Apik gitu. Apik di rumah. Jadi kami nak ke SMP BU lagi SMP itu. Ya. Rumah ikan di sini kan? Saya nak ke pasar kan, SMP ada pasar. Jadi pakai motor Yamaha P80 punya bapak sendiri dia. Tipe aku berdua kan dia. Begitu nak ke sana ada Utuh Hartop punya bule PHP gitu. Nah ngelintang jalan. Kejadian itu posisi di rumah Mas John di pasar tuh. Oh pas di rumah Mas John ya. Rumah Pak Moen dulu. Pak Moen itu perawat. Belum mutar gitu. Motor kami itu nak masuk ke sebelah kiri lagi dapat kan ulang ambillah ke depan pula kami kan kisah ambil kanan pula potong kanan kalau ke deras gila tempat Hartop itu maju akhirnya nerpak Hartop aku juga balik lewat Utuh Hartop tuh teruduk parah gitu kau nah lalu rumah sakit lah bawa rumah sakit gitu kan sampai di rumah sakit tuh kan bahaskan orang tua itu belah tua itu kan istilah tuh umak beletus kepala perawat. Nah, pilih semua. Itu pilih gitu. Rumah sakit apa puskesmas? Rumah sakit. Rumah sakit. Oh, ya. Itu kan masih dia nyol, catok semua. Itulah kau usaha gitu. Enggak mampu gitu. Artinya pada waktu itu kan tidak semua orang mampu punya kendaraan. Ya. Tidak semua mampu punya kendaraan roda dua itu kan terbatas waktu 70-an tahun 70-an ya, Pak ya? Ya 80-an lah. 80-an. Terbatas kan. Nah, jadi ya kata pepatah itu melidak mampu mengganti mampu. Nah, itu hal seperti itu aku ingat sekarang. Jadi jangan mencoba sesuatu yang kita tidak mampu gitu. Akhirnya kita nak nyoba nak belajar, akhirnya kita tidak mampu, akhirnya kita mengganti gitu kan. Nah, itu arahan belatua sih nasib belatua itu. Ingat betul sampai sekarang gitu kan. Betul lah. Itulah hidup belajar gitu. Akhirnya pada mau sendiri lah. Ya. Ikam jadi gara-gara itu Ikam jadi belajar pakai motor Pak naik motor belajar gitu kan. Ya pokoknya SMP itu lah mulai pembiakan gitu. Ada kawan dekat misalnya.
kegatalan sih lah, anak kan orang itu ada lah. Ah, Tapi kan ada, nggak berani lah zaman itu kan, nggak kayak zaman sekarang. Nggak tepat kata-kata gusi lah. Tengok ini nak gitu kan. Oh dekat-dekat gitu. Tapi belum tentu juga, nggak. Tapi apa lu pede kan zaman itu? Kalau masalah pede saya semua itu pasti pede lah, pra remaja. Ya. Tapi itu lah kan nggak berani kayak zaman sekarang kan ngeri. Sekarang pula bini sama sekarang. Nah, kegatal kegatal. Jadi kan zaman itu kan nggak cita-cita kerak kata orang. Iya. Nggak kata gusi nak gitu kan. Nah, itu nggak sebatas menggerikan lah nggak? Nengok bobong atap rumah rajin ya kasar gitu kan. Nah itu. Tapi tampilan tetap begini lah dari dulu ya. Oh kalau rambut tuh sempat keriting rambut juga. Oh sempat keriting. Oh. Sempat keriting rambut aku dulu. Apa aku berdiri kan? Lurus. Nangis aku tak keriting terus pendak kena berdiri rambut. Itu zaman itu. Ngapa ikam jadi bukan ikam bengal, tapi ikam ngapa jadi sekolah guru tuh? Ngapa tak ke sekolah-sekolah yang lain? STM ke masalah? Kalau sekolah itu pertama sih memang biaya. Pertama SMP itu kan kalau dulu kan pengisian formulir kan. Pengisian formulir nak sekolah misalnya sama SMP anak SMA negeri Manggar, SMA Korpri juga itu kan. Nah, jadi diarahkan dari sekolah itu sesuai dengan keinginan kita di sekolah gitu kan. Nah, disalurkan dulu. Dalam fungsi formulir aku dulu gitu kan. Nah, cuman aku waktu itu kan memang betul-betul lah pensiun. Jadi perkakaan tuh nyuruh sekolah guru karena desakan perkakaan juga sang keluarga lah. Nah, badan aku enggak terlalu tinggi waktu sama SMP itu kan pendek juga. Jadi dia betul aku ke sekolah guru lah juga kakak aku nomor 2 kan. Sekolah guru lah dia bola. Biar aku menguasai dia bola kan. Nah, jadi sekolah guru tu. SPG Nasional Tanjung Pandan. Jadi guru, sekolah guru itu. Oh itu jadi karena dorongan dari Bu Bani, Bu En. Ya, kakak bini semua jadi guru. Pokoknya SPG biar cepat kerja maksudnya. Waktu itu diam tinggal di mana ya, Kang? Tanjung kan? Ngekos. Oh, Bu Bani. Kakak apa itu kan? Ya. Ditumpangkan di situ. Di situ lah dia mah. Bu Bani lah guru kan waktu itu? Lah kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Oh, maksudnya belau tuh gimana didiakan ikam? Karena ikam kan numpang kan belau. Maksudnya keras ke kalau kan tambah keras kan ikam. Dengan kakak itu bukan nyaman. Karena memang sebagai anak bungsu kan diri membangun rumah lah kata baju menentukan gitu. Ya. Makan dengan buka itu dong. Oh, dulu udah soal ikam nyuci. Mana? Jadi menjama piring para bason itu kelak umet betul. Kalau tulang umi coba bason je lah. Ya. Di rumah sendiri gitu kan. Ya. Nah, tapi begitu kita masuk ke rumah kakak itu segala-galanya kita harus pandai gitu. Jadi nyuci baju, masak, kan baju seminggu aja biasa busuk udah dicuciin. Ini malah ada nyuci sendiri gitu kan. Nah, ya nyuci sendiri. Setelah itu diberi duit udang belanja, diajak cari masak. Bukan masalah manis, asam, pedas itu kan. Yang penting kau coba pantai kau lah. Kau cara gini kau gawe. Gitu kan. Nah, jadi hal seperti itu kan membuat kita jadi mandiri gitu. Nah, sampai dengan sekarang ini ya itu membuat kita jadi matang gitu. Begitu kita kuliah, aku sampai kuliah kan dulu kan menggosok. Mana suara gosok tuh enggak patah, enggak rajin aku. Ya. Bapak tetap ingat garis ini tuh sedih gitu, keluar tetap sedih. Oh, karena di ini deh, Pak ya. Kan itu. Jadi tetap keluar tuh harus rapi. Itu prinsip. Enggak suara Pak Caca. Kau usah kan ngomong Pak Caca enggak bisa. Tetap rapi ya. Masuk ke dalam terus. Walaupun pakai kecuali enggak santai. Ya. Santai. Kalau nak kerja atau pakai napil kerja Pak Caca, saya pasti rapi ya. Tetap bukan soal mahal. Mahal enggak diurus, tapi kita mahal kan tidak mampu juga, tapi kita rapi, pantas, nyaman kita makan. Dan nyaman kita orang nengok. Gara-gara itu jadi ikam terbentuk sampai sekarang, terus juga ikam juga lama diam di rumah Bu Bani. Kalau di rumah kakak sih hampir 3 tahun lah. 3 tahun SPG Pak ya? Itu dia, cuma sempat keluar tuh 3 bulan sebelum ujian. Keluar itu karena memang tidak ditahan karena kan kami di SPG itu ada ujian lisan. Ujian lisan matematik, karena kan jurusan matematik waktu itu kan. Nah, jadi ujian lisan itu mempengaruhi kelulusan pada waktu itu. Nah, jadi karena memang jurusan itu ya aku kumpul pisah dari rumah kakak itu, belajar dengan kawan-kawan. Saya tidak tahan juga di situ. Soalnya gara-gara mau istilah lagu perabangan dulu patah tulangnya gitu kan. Kan dari pagi dari
nyapu halaman depan sampai belakang gitu kan. Nyapu itu. Pagi, bangun jam berapa ini? Oh, pagi itu jam 6 lah bangun. Lah begawe lah kan Ya, gitu lah. Jam 6 tuh lah begawe gitu kan. Nah, ngurus rumah, terus ngurus apa namanya pelampun gitu, belajar. Oh, ikam juga masak nasi goreng apa dulu, tuh. kan belum ada pembantu. Oh. Ada pembantu juga. Tapi Oh, ada pembantu tapi tidak nyuruh pembantu untuk nyuruh ikam ya? pembantu tuh ngajar aku juga gitu. Intinya sebenarnya didikan kakak-kakak aku tuh luar biasa gitu aku ya. Aku sangat bersyukur nih kakak-kakak yang sampai dengan hari ini perhatian dengan aku. Sampai dengan sekarang. Kalau mereka marah tuh enggak pernah kakak tuh apa namanya menyimpan gitu. Oh, belak-belakan Pak. Belak-belakan. Itulah yang ku senang tuh. Kalau kau salah ya salah. Kalau kau benar, nah, kau apa argumentasi kau? Gitu. Karena aku sampaikan ke aku. Gitu. Aku harus gini. Ada kakakku yang ngerti juga gitu. Itulah luar biasa gitu. Luar biasa buat aku punya kakak-kakak, punya abang-abang yang sampai dengan hari ini masih sangat perhatian dengan aku gitu kan. Walaupun setelah perjalanan berikutnya mungkin ya ada perbedaan pendapat, itu biasa ya. Jadi kamu lebih suka mungkin karakter kamu lebih suka lepas di mulut dibanding anak di hati. Ya, kalau aku tidak suka bicara itu di belakang gitu. Kalau aku salah ya silakan koreksi. Itu juga aku gitu. Kalau kayak orang ya, kalau salah ya salah gitu. Dan aku tidak pernah dendam sama orang. Kan itulah aku berkawan bebas dengan aku berkawan. Alhamdulillah aku mau di Pulau Belitung naik semua kalau Pulau Belitung punya kawan lah. Ya. Pas ini dulu ada ke cerita menarik pas di SPG 3 tahun nih kamu di SPG dulu ada ke cerita menarik aneh ya? Banyak kalau cerita menarik. Jadi pertama aku motivasi nak tinggi badan dulu. Ya. Karena aku pendek. Kata kawan-kawan dulu kau kan tangan murid gitu. Ya. Jadi guru tuh kan tangan murid kau gede-gede sekarang katanya. Nah, jadi motivasi aku tuh tiap pagi bangun tidur tuh aku tetap bergantung. Terus aku main basket. Ya, zaman itu kan ada ya remaja lah. Ya. SPG itu. Nak anak bini gitu ya. Siapa cara di hobi basket, aku ikut main basket. Sudah belajar olahraga kan. Yang berbiakan juga gitu. Nah, juga pagi kan olahraga kan. Kalau sore kan kami sekolah. Jadi pagi itu ada ekstra gitu. Kita cak olahraga gitu. Buat kelompok olahraga. Untuk meninggikan badan sekaligus ya PDKT aja lah. Iya. Mantap ini Pak. Kita minum dulu Pak. Pak, ikam mencandingan tadi kan nak bini. Selain main basket, ada ke lain trik-trik no ikam gawe waktu itu? Banyak. Zaman itu kan memang zaman-zamannya cari biak gitu. Yang kan SMP, SPG, numpang di SMP 1. SMP 1 Tanjung. Ya. Jadi, di bangku kami itu kita salam juga kan di SMP negeri itu kan ada patah apa namanya? Gambar-gambar murid-murid sekolah apa dena kelas. Dena kelas ya. Kan? Ada foto-foto. Cari sebenarnya olahraga gitu kan. Nah, itu surat di Niji gitu kan. Sekolah numpang kan. Cantol juga. Gitu Pak ya. SMP. Di SPG sendiri? Di SPG ada juga. Ada juga ya? Ada juga. Banyak. Jadi sikok jalan kan ini, sikok jalan ini ada. Sikok lah. Setelah itu ya namanya zaman-zaman gata-gata gusi ya. Kan, berapa kan? Kau tahu kau tinggi kan berapa waktu itu? Ada 160. Waktu masuk SPG enggak sampai 60. Iya weh. Sampai pendek. Nah kalau sekarang hampir 169 ya. Gagal ring stock itu jadi kami jadi bergantung. Bergantung main basket. Berarti memunaan tinggi berarti pakai itu loh, Be? Bergantung main basket. Kalau main basket kita kan muncat kan. Atlet kali kamu dulu? Nah, aku bukan atlet. Aku lebih cenderung di organisasi di pramuka waktu itu. Aku dari kecil di pramuka. Pramuka ya? Pramuka. Dari kecil di pramuka. Saka apa dulu ya? Dulu kalau kami kan pramuka Timah kan. Tugas depan Timah kan. Gudep Timah kampit dulu. Munsen nih kan ada gak pandai-pandai apa main gitar ke bermusik ke? Dari sekolah ini lah kami belajar. Di sini Ibu Ida tuh, ada guru aku Ibu Ida ngajar tari tempurung. Idang lomba, kan sih kan ada perpisahan TK. Tari tempurung tuh pakai menari tari tempurung itu tak tok gitu kan di depan belakang gitu. Zaman itu. Udah ada tapi sih dari TK itu. Dulu ya. Dari TK masuk SD, mulai itu kan belajar nari. Belajar nari itu dari TK tuh belajar nari. Kurikulum masuk kurikulum itu. Iya.
di SD itu ada guru tari legenda lah untuk Sumsel Babel nih ya, Pak Zulhair Saridin. Kalau orang nyebut Pak Pu. Oh, Pak Po ya. Beliau tuh ngajar kami di SD ini, ngajar nari. Jadi tari selamat datang, berbagai tarian daerah itu diajarkan di sekolah dan itu wajib pandai. Berapa banyak yang ikam sampai sekarang ikam apal gerakan-gerakan ini? Tari sepeda lagi apal, tari selamat datang lagi apal. Lagi. Misal tangannya mesti memang melus berarti tangan ikam yang dulu ya. Alhamdulillah. Tapi sekarang kan agak lembut nari. Ini kan nari lembut. Ya, kan? sepen ya. Nah, kalau ini kan tari selamat datang gini kan. Ya. Nah, kalau sekarang kan tari selamat datang silat udah dimodifikasi. Gerakan silatnya ini kan gimana gitu, gitu nari silat gitu kan. Nah, gitu kan. Sudah ajar itu. Mun salah, disuruh hukum dari Pak Pu dulu. Jangan main-main. Mau kita bercangik gitu ya nari. Disuruh hukum dari belau. Luar biasa. Benar-benar biasa zaman itu. Jadi ekstra kulikuler tuh di sekolah itu betul-betul diajarkan serius gitu. Dan mau kita nakal bermain melakukan tindakan tuh memang dihukum benar. Tapi tidak ada rasa nak ninggal biasanya misal sekarang kan mending saya ikut lah misalnya tidak ada. Nah, kan memang itu bagian daripada pelajaran sekolah karena kan zaman itu kan motivasi kita memang belajar. Yang macam-macam gitu kan. Ya. Ada kawan aku almarhum Julius Helter. Julius Helter itu nama dia memang bapaknya keturunan Jerman. Nama panggil Atta. Atta kayak manggil dia. Zaman kecil SD itu main biliar. Di panggung apa gitu kan. Main biliar gitu. Ketahuan bapak diikat dari bapak pakai auto truk itu. Diikat dari bapak dibawa ke sekolah. Dihukum, diikat dari bapak pakai rantai. Di depan kami ini. Diikat dari bapak. Karena belum marah anak dosa sekolah di main biliar. Itu cuma itu. Saking keras orang tua enggak dengan bela di orang tua hukuman enggak depan sekolah. Guru-guru nak nabok nak apa di zaman itu. Enggak ada istilah tuh. Enggak ada istilah terpilih kasih gitu. Kalau anak pejabat dia udah anak siapa ke diterima itu urusan. Masuk sekolah itu. Tuntut ini gitu ya. Soalnya almarhum Pak Maula guru kami itu. Ulang intus. Potar ini. Menanti ding ngambor. Ada guru matematik Pak Mahmud namanya. Mau enggak pernah itu jok papan tulis tuh. Mak binjul, Pak. Enggak ada urusan. Belum perabak itu perabak. Tapi ngentong itu memang bukan ngentong sekuan enggak gitu. Ya. Gitu kan. Gilo kau nih. Jung tulisnya gitu. Luar biasa zaman itu. Mau sekarang kan banyak anjong. Iya. Kita mulai orang tua makan anjong, anak makan anjong juga. Kan kena mah. Apalagi undang-undang saya undang-undang seperti itu gitu kan. Mau zaman dulu mana dia? Memang kita betul-betul keras, tapi kita outputnya kita mental siap. Ini nah, gitu ya. Kita siap gitu. Ikam tuh nari itu bisa ke apa ikut kejuaraan, ikut apa lomba seni ke apa ke misalnya? Kalau nari nih, kalau ada tamu-tamu dulu zaman Timah ada tamu-tamu. Ya. Tamu misalnya kita diminta tadi selamat datang. Nah, itu dari SD Timah habis itu dulu. Nah, kalau lomba tuh ada kan zaman PT Timah itu ada KNPI dulu menyelenggarakan lomba-lomba gerak dan lagu. Terus ada lomba puisi, lomba pidato. Baru itu zaman itu kan perlombaan tuh lancar zaman Timah dulu kan. Disupport PT Timah. Ya itu lah kita ikut juga nari. Kami ada gerak dan lagu. Nah, gerak dan lagu itu sambil bernyanyi nih Pak Mas. Nah, kita musik. Oh, iya. Jadi musik, lagu itu nah kita membuat apa? Mungkin sekarang penari latar. Gitu kan. Nah, jadi kita gerak dan lagu itu mengikuti menyesuaikan dengan musik ditampilkan. Nah, itu lagu apa zaman itu kata Pak? Kami dulu saya lagu Jamila dulu. Lagu Jamila itu zaman Mirdad lagu itu. Oh iya, maaf. Zaman Mirdad. Jamila. Aku udah nyanyi Pak. Lagu itu. Punya lagu Jamila. Ya. Jadi ketemu kan penari kawan lah harus ikut Tanjung, jadi guru di sini. Berapa pasang itu? Nak bini 3. Oh, nak bini 3. Laki 3. Ya. Nah, jadi kan pasang-pasang. Semua atribut nari itu Pak Deham. Iya, itu kawan juga tuh di guru. Tapi kita telaten. Mula soal urusan tari menari, dia lah nyiapin semua. Pokok aku tinggal nari. Koreografer dia beliau. Dia lah semua. Mun salah di merek dia lah. Tadi kan agak-agak lincah nari. Dia lah ngajar. Sampai di SPG pun nari. SPG nari. Waktu nak perpisahan SPG itu nari Padang. Piring. Enggak tahu nari apa.
Aku lupa lah Iya. nari gue nari Padang. Ya. Kan Amrizal kepala dinas pemuda olahraga. Ya, di Separa. Nah, Pak Amrizal aku nari itu. Itu kan kegatalan juga. Kegatalan. Baru nak ikut-ikutan opini dia. Kan bebiakan aja gitu kan. Ya, biarkan pasangan ini kan berarti gitu. Ya. Dari Padang sampai selesai kan. Walaupun berkeringat dingin juga Pak Amrizal. Dia berkeringat dingin dari itu. Tapi selesai. Dan itu apa namanya melekat gitu dalam perjalanan sekolah gitu bisa nari bisa ini gitu. Ya. Tapi bisa ikan peraga sedikit misalnya gerak-gerakan yang paling Jamila itu paling nari selamat datang tuh ini nih anak-anak muda kita kan jarang. Kemarin aku di Gantong anak SMA di Gantong. Aku salut tuh ada anak laki lentur bagus badannya dia nari dan dia mampu berekspresi dengan baik itu. Kalau seni tari itu aku agak hobi lah gitu ketimbang daripada seni musik kan. Karena aku tidak pernah nyanyi soalnya. Nyanyi kan aku tidak pernah ngemat lagu. Suara saya agak merik sedikit lah, tapi tidak pernah ngemat lagu gitu. Kalau nari, lagu kemana? Kalau misalnya lagu itu dengan musiknya kita lah, refleks gitu. Apalagi musik zaman sekarang kan, refleks gitu. Nah, jadi apalagi zaman sekarang ada disco gitu, refleks zaman itu pasti mudah lah gerakannya. Tapi sampai breakdance pun aku SPG, aku gawe dulu. Coba tahun 80-an breakdance ini ya? Jangan breakdance dulu. Pak Andri Jaya almarhum anggota dewan itu dulu. Iya. Pak Andri Jaya almarhum, Pak Udin yang di pom bensin Kampit itu. Ya, Pak Udin ya. Gini-gini. Ngeri zaman itu. Luar biasa lah itu. Itu sampai ke Manggar mana dulu. Pakai ikat kepala itu. Debrong lah dulu gitu. Dia belajar di kampung itu ikutin gitu. Belajar dan gitu kan. Kan memang rajin gitu. Nari-nari gitu. Seni gerak. Ya, kalau nyanyi emang agak kurang nih. Nyanyi agak kurang. Nyanyi sih kamar mandi pandai lah. Mau sampai sekarang ikan ada peng terakhir ikan menari itu pas momen apa ini? Misal zaman sekarang ini. Kalau kemarin sempat ada tamu itu, aku ikut kawan-kawan nari sepen. Nari sepen itu simpel sebenarnya. Itu kan gerakan cuma hitungan. Hitung tari sepen itu simpel. Ya tari selamat datang kan. Jadi kan. Terus tangannya ke belakang. Kalau sepen itu kaki. Ya. Nah. 1, 2, 3. Irama pokoknya itu. Jadi mau kita ngikutin tari sepen itu tidak payah gitu. Tari sepen itu gini. Kan kalau orang nari itu kan. Tari sepen. Kan? Coba gitu. Mau tari sama datang lagi ya? Tumit, jari. Tumit. Nah gitu. Iya. Dan itu keras. Keras latihan itu, enggak gampang. Keras latihan itu sampai sekarang. Pasti kamu jadi guru? Bisa kamu ngajarnya? Enggak. Kalau jadi guru, kan ada guru SMP ya, almarhum Ida kawan aku juga. Dia saat dia ngajar nari, aku sering nimbrung. Asisten jadi? Enggak asisten nimbrung. Nimbrung aja ya? Gitu ya. Ini aku merek dengan anak kalau nari. Almarhum Pak Apu itu mengingatkan kalau nari itu harus senyum. Sebagus apapun tarian yang kau mainkan, kalau kau enggak senyum, enggak nyaman. Hambar jadi. Ya. Jadi salah pun nari itu bisa ditutup dengan senyuman. Mau ikutin nari merengut, enggak ada gitu. Nah, kalau nari itu senyuman itu. Bukan Paragawati Pak yang mesti. Iya, nari itu senyum, gembira. Masa orang nari merengut enggak ada, cok. Gitu. Loda SPG langsung jadi guru kan? Atau aku mulai belajar praktek ngajar tahun 85. 85. Lulus ikam? SPG aku 86. 86. Oh. Lulus SPG juga banyak cerita lulus SPG itu. Pembagian kelulusan aku SPG itu, aku ambil di rumah Ibu Komar. Bu Komar depan SMP 1. Komar ya, Madani BA. Depan SMP 1 ya? Ya. Nah, di situ aku ambil. Ngapa dak diantar di sekolah? Jadi pada waktu pembagian kelulusan di sekolah itu, aku enggak dibagikan di umum. Dan kawan-kawan akrab aku tuh nganggap aku udah lulus SPG itu. Aku lah prestasi. Ada apa ini gitu kan? Jadi minum aku itu. Minum AO. Ngamuk kan? Gila. Ngamuk kan pasti kan? Jauh pasti aku ngamuk kan? Aku udah ini zaman nakal kan? Ya. Jadi kawan-kawan teh nok setia kawan kan? Yuk kita datang rumah wali kelas kita Bu Komar. Datang. Begitu Bu kata nanya, apa aku mana kataku? Kau balikin dulu buku perpustakaan tuh kata bro. Astaga, itu masalah. Balik ke rumah aku balik ke rumah baru balik ke perpustakaan. Ini Bu kataku buku. Nanya bro kau. Mau kau lulus kita bro. Kau saya minum ya kita bro. Iya.
Tapi zaman itu memang enggak dimarek Pak murid. Ya, mau tahu saya pasti kena 4 lah dari guru. Ini kan cuman kita kan pada pandai gitu, tapi kan lah itu kan nak lah tamat sekolah gitu. Oh, itu saya ngap-ngap lah. Kenapa? Mudah lulus pasti bengap balik ke rumah. Pasti. Pasti catok rabang Abang ipar ya lah pasti. Ya, pastilah, lah pasti itu. Kalau kita, aku kan termasuk orang yang takut dengan orang tua gitu, dengan kakak. Gitu. Paling takut tuh. Ya. Soalnya kakak tuh kasar kan misalnya misal pas ikam mak pas keton minum, kalau keton apa dulu. Kalau justru abang ipar. Hah? Dulu aku suka ngurukuk ditampar abang ipar. Ngurukuk enggak nguruk. Oh, belau enggak ngurukuk apa? Bukan, karena ya belau enggak ngurukuk. Kedua belau nganggap dia kecil. Oh, SPG itu. Enggak, bukan SPG, SMP. Oh, SMP ya? Dia kecil. Paham. Nak beli rukuk dari mana duit dak dia. Paling kurang ajar paling ngerukuk. Oh, tapi kan tidak ada mas dendam apa nama. Alhamdulillah. Makanya kata aku bersyukur gitu. Orang-orang tuh aku punya abang, punya kakak yang cukup serius gitu memperhatikan aku gitu. Aku di Bandung pun dulu waktu sekolah ketahuan biliar. Yang biliar. Sampai abangku muat surat. Abang aku yang lah meninggal. Bersurat. Kalau kau nak main biliar, kau balik kita ke Kampit. Ada meja biliar di Kampit tempat apa? Iya. Daripada kami ngabisin duit menyuruh orang sekolah. Oh, bolos sih kamu kan tak kuliah waktu itu ya? Bukan, artinya kan ketahuan gitu kan malam-malam bukan belajar dan biliar. Oh. Ini di Bandung kan. Gitu. Akhirnya dibuatlah surat. Akhirnya aku udah Itu menjadi filosofi apa yang mungkin ikam ditanamkan ke ikam yang Anda sama-sama? Ya, tanggung jawab lah. Tanggung jawab. Orang tua itu, umat ayah itu sangat mengajarkan untuk saling menghormati dan orang. Bersikap terbuka baik. Kan itulah sampai dengan hari ini ya, mungkin bagi orang-orang yang pernah ngumpul di rumah kami di kampung itu mungkin tidak pernah hilang. Soal aku ngeliat dari almarhum ayah dulu lah. Ayahku meninggal tahun 95 itu, Masya Allah. Kalau dari simpang jalan Kampung Ujung, Masjid Kampung Ujung, Masjid Kampung Ujung sampai dengan kantor kejaksaan Tanjung itu, Sriwijaya itu. Kan kakak almarhum kan disemayamkan di rumah Pak Bani kan, Pak Bani. Zaman Pak Urip TP Alam tuh jadi Ibu Bati ya, Kemalimaan ya, benar Pak. Nah, waktu itu ayah kan dimakamkan di makam pahlawan. Jadi ayah meninggal di Sijok, jenazah dibawa ke rumah perkakaan. Dan aku juga baru kawin, baru dapat anak waktu itu. Si Nunut itu baru 2 hari. Ayahku sendiri tidak bisa nengok wajah Nunut bayi itu, tidak bisa lihat. Tidak bisa nengok anak cucu, tidak bisa. Jadi sakit weh. Ya kalau saya memang baru sakit di Sijok kan. Sakit baru balik ke Sijok, ayah ke Sijok sakit gitu. Sebelum meninggal kan bawa ke Sijok. Dimakamkan di makam pahlawan. Itu lama alhamdulillah. Dari Sebelitung itu ngelihat dia. Ya, itu tadi karena berkawan top kawan di mana-mana, Pak. Iya, bergaul tadi. Berkawan gitu. Belau orang Sijok tapi jam di Kampit, jalannya. Belau orang Sijok, kerja di Manggar. Di Manggar lama diam di Manggar. Oh, di Manggar. Ya, kan tahun 65 ke bawah kan di Manggar. Ini kan pejuang. Pejuang terus penumpasan pemberontakan G30 PKI kan ikut tahun 78. Karena ya kan tentara. Jadi ya, banyak hal lah yang diajar dari Belau, bergaul, terus berkomunikasi dengan masyarakat, menjaga silaturahmi dengan masyarakat, itu yang terjadi. Jadi makin dekat dengan orang ya. Jadi dengan orang itu saling menghormati itu. Ya. Di mana kan di Bandung kan di? Aku di Bandung kuliah di Uninus. Oh, Uninus. Di FKIP, nanti psikologi pendidikan dan bimbingan. Oh, guru WP ya? Makanya aku paham tuh. Kalau kita yang jadi guru WP itu kita harus paham dulu nakal. Ya. Kita paham nakal, baru kita bisa menjiwai anak-anak itu gitu kan. Ya. Begitu aku jadi guru kan aku paham, anak ini gini karakternya gini, gini gitu. Oh solusinya gini, gitu. Jadi begitu aku jadi guru WP itu tidak begitu sulit gitu. Karena pengalaman dari kita sendiri gitu. Begitu langsung dari kuliah itu langsung jadi guru, lulus dari guru BP itu apa langsung jadi PNS apa gimana? Belum, panjang. Tamat kuliah itu kan tahun 91. Balik ke Belitung tuh kan aku jadi guru. Balik ke Belitung tuh lagi istirahat suat gitu kan. Tapi karena orang tua juga sekali lagi emak itu sangat perhatian gitu. Dan anak kayak gitu gini ya. Mendapat ngajar lah, jadi guru. Terus saja balik ke mana? Ngajar di sini gitu. Jadi guru lah gitu. Ya sudah ngelamar pula ngajar SD, ngajar SMP, ngajar SMA gitu. Oh, SD 3 itu enggak? Beda-beda pula. SD aku SD 4 dekat kuburan di
Mentawa. Oh ya. Dari situ pernah ngajar, terus SMP Budi Utama, terus ngajar SMA Korpri. SMA Kopri itu di mana SMA itu? Korpri di Penirokan namanya. Oh. Ngajar SMA Negeri 1, Bangkit 2, Suat. Eh. Ngajar lah. Banyak berarti saya murid ikam ya? Alhamdulillah lah, sampai dengan hari alhamdulillah. Nak hasil pak tangan aku banyak jual. Terajang banyak jual. Karena aku ngajar ya ngajar. Kalau aku, memang makanya bukan nak jahat dengan murid gitu kan. Minimal kan aku mukul tuh bukan untuk penyakit ya. Tapi memberikan sebuah peringatan dengan dia bahwa kalau kau jahil dengan orang ya gitu. Bahkan aku pernah bawa murid aku dulu ke kantor polisi. Jadi ada murid aku sekitar aku ngajar PPKN di SMP dulu. Jadi di situ aku mengajarkan tentang ada dalam satu judul itu di PPKN itu tentang aturan, ada norma etika. Nah di situ ada norma hukum. Jadi aku bawa mereka itu ke sel Polsek Ampit. Aku minta izin dengan Pak Polsek. Karena selnya kosong, tidak ada tahanan, tidak izin dengan beliau. Aku jelaskan bahwa tujuan aku untuk memberikan praktek lapangan dengan mereka. Kalau mereka bersetujuan hukum ini akibatnya gitu. Apa aku masuk? Langsung ya. Begitu aku masuk kan, tidak lama, 5 menit 10 menit aja kunci situ udah ketinggalkan. Nangis di situ gitu kan. Yang murid-murid nakal-nakal, aku masuk ke situ. Gitu. Nah, kunci. Setelah mereka di situ, baru aku kumpulkan. Nah, kalau misalnya mereka melakukan kesalahan, ini akibat ini, porsinya gini, akhirnya di sini. Gitu. Adik ya, Pak, mungkin zaman sekarang kan adik kena nuntut keluarga baik ngelawan ke nuntut ke adik kan kamu zaman-zaman kamu. Ya? Dan semua komunikasi bagus. Alhamdulillah. Kayak misalnya Pak Kades Senyubok yang terpilih sekarang. Itu pernah murid itu juga Dodi yang terpilih sekarang. Terus kalau di Pemda Ihsan tuh murid juga. Oh, SMP. Terus yang bos toko Manli Tata itu murid aku. Oh ya. Banyak murid aku yang udah berhasil itu banyak. Itu Ikam zaman itu Ikam lah mulai ke berorganisasi, Ikam bermasyarakat atau gimana gitu? Mulai berorganisasi sih aku dari kecil, dari pramuka kan. Pramuka dari situ OSIS ya? Dari pramuka itu aku ngikutin Jambore Nasional 81. Jamnas 81 Asia Pasifik di Cibubur Jakarta. Oh ya. Nah di situ kan kita belajar lah tentang bagaimana organisasi, belajar tentang jadi pemimpin, belajar di situ gitu ya. Karena aku kan Pratama dulu, komandan dasar gitu kan, tentu gitu kan. Jadi kalau upacara pramuka itu pasti jadi komandan lah gitu kan. Pasti karena suara lantang suara lantang ya tegas gitu kan. Memang jiwa kepemimpinan itu ada gitu. Memang dari kecil ya. Itu dalam pramuka itu danru. Aku danru kemah itu pasti ke danru. Lengkap dengan ini. Lengkap lah belajar di situ. Terus dari SMP di OSIS. Terus di SMA. Di SMA aku belajar dengan kawan-kawan jadi OSIS gitu kan. Terus yang penting itu jiwa kebersamaan itu loh. Jiwa kekompakan kawan itu kupuk terus sekarang. Tidak saling menyakiti. Kalau kawan tersinggung ya itu, kalau sampai dengan sekarang kawan menjaga jarak itu kawan-kawan. Kalau aku tidak pernah jaga jarak. Itulah aku hidup, aku tidak pernah jaga jarak walaupun aku dalam posisi apapun aku tidak pernah membuat gap dengan kawan-kawan. Tetap ini yang jaga yang hubungan baik, silaturahmi. Pak, kita minum dulu Pak. Yuk. Mbak, dari apa namanya Ikam organisasi tadi. Ikam dulu masuk NPI ya? Mulai organisasi di Ormas dan OKP itu awal tahun 92. Langsung ke NPI atau ada ormas-ormas lain? Dulu di Kampit itu ada BP KNPI bukan sekarang kan baru PC. BP BP KNPI terus ganti dengan PK KNPI. Aku zaman BP KNPI BP KNPI Kampit, terus aku jadi ketua PPM Pemuda Pancamarga. Terus juga aktif di AMPI. Pokoknya di OKP itu dimasuk oleh kawan-kawan lah gitu. Ada sebagian jadi ketua, ada sebagian jadi wakil ketua gitu. Dan kami punya LSM juga. LSM kami namanya GKM gitu. Apa itu kepanjangan dari? Gerakan Kepedulian Masyarakat. Itu LSM aku itu kawan-kawannya Pak Tom Haryono, Pak Eka Budiarta, Pak Anasul Hakim, Pak Guit Cardi, itu kami bukan LSM GKM. Tapi LSM kami itu betul-betul peduli dengan masyarakat. Mbak terafiliasi dengan parpol dengan ini. Kalau itu di luar itu gitu kan, luar itu. Cuma kami ya sikap peduli aja terhadap kepekaan masyarakat gitu kan. Dan itu murni berjuang. Sampai termasuk perjuangan untuk membentukkan bela tim pun kami dari LSM itu. Oh dari LSM itu ya? Bukannya kawan-kawan kan banyak dari orang Tanjung tuh ya?
Ini untuk Kampit dulu. Ya. Untuk Kampit kan kita berkiprah di Kampit dulu. Nah, dari Kampit baru kita berkiprah ke Tanjung. Nah, tahun 92 aku masuk ke partai. Oh, 92. 92 aku masuk ke partai secara resmi ya. Ya. Nah, di Partai Golkar sebagai pengurus pembantu komisaris kecamatan Partai Golkar Kampit. Kalau afiliasi politik di tahun 86, pemilu 87 itu aku sempat bermain di PDI. Aku PNS tahun 95. 95 ya. Bukan karena Ikam lah masuk partai itu, bukan ya? Itu perjuangan panjang. Itu 4 kali ikut tes. Di Belitung atau di Palembang? Belitung. Oh, di Belitung apa ya? 4 kali ikut tes PNS. Yang keempat aku baru lulus. Jadi di organisasi itu banyak hal sih yang aku dapat gitu. Ya. Pertama ya kawan, komitmen. Dan di situ kita banyak belajar bahwa kalau dalam istilah politik tidak ada teman seiring dalam politik. Tidak ada. Di organisasi pun gitu juga. Tidak ada teman seiring yang memiliki komitmen yang jelas. Tapi kita memiliki punya orang-orang yang memang menjiwa itu untuk loyalis, untuk setia, untuk dedikasi. Ya. Itu ada. Nah, sepanjang perjalanan aku berorganisasi ya sampai dengan hari ini aku tetap menjaga, menghormati antara senior junior gitu dengan kawan-kawan di organisasi. Ya sungkem dah, hormatlah gitu kawan-kawan organisasi. Dengan organisasinya terutama. Itu awal Ikam ikut presidium itu gak? Pembentukan Kabupaten Belitung Timur dulu? Oh itu loh. Itu kan di tahun 97 ya. Pemilu yang ke-7 kan aku jadi anggota DPR di Belitung. Dari partai itu? Dari Golkar. Oh, ya. Terus PNS masih boleh berpolitik waktu itu kan. Jadi aku jadi anggota dewan dan di KNPI Belitung pun aku lah masuk di jajaran DPD KNPI Belitung waktu itu. Aktif di organisasi dan ya memang kita melihat banyak hal itu dari KNPI. KNPI itu betul-betul menjadi motor penggerak pada waktu itu. Pada masa kepemimpinan Pak Sihan, Pak Hadi Aji, terus Pak Mohtar Motong, Pak yang paling berkesan itu Pak Bang Sanem. Oh, Pak Sanem ya? Pak Sanem, Bupati Serang ya? Ya, kalau Bang Sanem itu aku dengan beliau sangat hormat ya, sebagai senior. Karena aku kader beliau juga. Oh, segeng-segeng lah Pak Bing ini ya? Atau memang dari situ belah-belah berangkat jadi bupati itu memang banyak layak melahirkan? Ya, KNPI itu kan organisasi kader-kaderan. Bagaimana kita betul-betul dikader di KNPI itu dengan baik. Jadi kita berbagai ormas masuk dalam KNPI, kita dikader untuk digembleng di situ untuk belajar semaksimal mungkin di situ. Di situ kita mengaktualkan diri kita dengan sebaik-baiknya organisasi. Kalau kita menjiwai organisasi. Hal-hal apa yang Ikam dapat di KNPI itu? Oh banyak. Di situ kita melihat bagaimana persoalan-persoalan generasi muda, bagaimana kaitan dengan pemerintahan, terus bagaimana pemuda harus bersikap gitu, melihat persoalan-persoalan daerah, persoalan kemasyarakatan lainnya. Nah pada waktu itu kan memang kita benar-benar memiliki komitmen gitu. Komitmen untuk benar-benar berbuat gitu untuk kepentingan daerah. Ya. Itu pada waktu itu. Berarti KNPI mesti kritis apa yang ya. Jadi itu coba mempertajamnya di KNPI. Jadi semua ormas bergabung di situ, tapi KNPI bukan komando. Karena KNPI sebagai gabungan daripada ormas-ormas yang berkiprah berwadah di KNPI. Oke. Kalau dari pengalaman Ikam tuh, jadi kok bisa masuk ke presidium tuh? Ya kan aku jadi anggota DPRD, terus aku jadi DPD KNPI, jadi masuk kami itu dari kalangan generasi muda. Di kalangan generasi muda. Jadi kan jadi di KNPI-nya kita mendorong dari KNPI. Terakhir pada waktu itu Musda KNPI Sumatera Selatan. Nah di situ kita bersama dengan kawan-kawan KNPI Bangka, Pangkal Pinang dan Belitung. Oh isu pemekaran ya? Ya, dan itu di bawah komando, kalau Belitung di bawah komando Bang Sanem. Ya. Jadi kita bergerak di Palembang itu menegosiasikan dengan Pak Rosihan selaku Gubernur Sumsel dan pada waktu Musda kita minta dukungan dari Pak Gubernur agar merekomendasikan untuk mendukung pembentukan Provinsi Bangka Belitung di dalam salah satu masukan dalam Musda KNPI di Sumsel. Nah itu didukung. Setuju Gubernur waktu itu ya? Oke. Kawan-kawan Ikam waktu itu kan banyak orang anggota KPI orang Tanjung. Apa mereka setuju juga waktu itu ada pemekaran kayak gini, Pak? Kalau pemekaran provinsi setuju. Provinsi, kalau kabupaten juga alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Karena memang seiringnya pembentukan undang-undang tentang provinsi kan hanya 3 kabupaten. Ya, apa wajib dimekarkan gitu kan. Nah, cuman kan pada itu fase pemekaran itu ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, pada itu kita mempercepat pemekaran kabupaten gitu.
ada ke mungkin suka duka ikam pas ke Jakarta, mungkin zaman itu kan bukan mal ikam saya mungkin lah agak berduit lah zaman itu ya. Luas ya. Enggak, gitu kan pada waktu kami Berjuang. membentuk pembentukan kabupaten dan pembentukan provinsi itu kan ya semuanya itu kan ya cari sini lah gitu. Minta sumbangan ya. Ya. Ada sumber donatur dari pengusaha dan segala macam lah. Kalau pembentukan Belitung Timur sendiri ya itu sumbangan lah. Nah, paling parah itu dulu ingat lah. Kami nak berangkat ke Bangka lah itu. Ada undangan-undangan kecepatan dari komite kabupaten harus gini. Duit tidak ada gitu. Kan dulu ada juri-juri buntut dulu. Oh ya. Ada juri buntut. Lagi ada kan 2000? Ada. Masih ada togel itu. Iya. Wah, itu yang kita minta. Kita minta itu. Iya. Kita minta donatur. Benar itu jujur lah. Kalau orang aku bisa berani karena itu kita minta tolong bantulah kami nak berangkat itu sumbangan. Walaupun itu duit. Ya, zaman itu kan masih boleh. Oh, masih boleh, baik. BSB apa? Bukan SDSB, togel. Togel lah ya, togel ya. Apa lah kayak gitu kan. Udah kita minta tuh sumbangan. Ngarap dari pengusaha, tidak banyak pengusaha juga gitu. Ya, beda gitu. Iya, jadi apapun yang kita lakukan tuh perjuangan kita lakukan pada waktu itu. Untuk Kabupaten Belitung Timur. Ikam waktu itu lah memutuskan presidium. Terus Ikam juga jadi PNS Belitung Timur. Terus Ikam kan lah berjuang ini Pak. Kenapa tiba-tiba Ikam berhenti jadi PNS jadinya? Kenapa senekat itu? Allah. Kami ini gini, Pak An ini kan ikut. Nah, kalau merasa jadi orang yang paling harus enggak jual lah. Kita atau jadi penggembira lah. Sebagai orang penggembira lebih baik gitu, mengkoordinasikan diri sebagai orang penggembira, membentuk Belitung Timur gitu. Nah, memang kita berharap Belitung Timur itu kan daerah yang memiliki potensi SDA yang cukup banyak. Kita berharap Belitung Timur itu bisa mendorong memberikan pelayanan publik secara masyarakat lebih baik. Nah, almarhum Wahab dan Pak Jahari serta kawan-kawan yang di komite, kita bersepakat bahwa Belitung Timur itu dengan kondisi ini yang ada hal yang kita gapai ke depan. Karena itu kita mencoba untuk melakukan kajian, melakukan pendataan terhadap Belitung Timur pada itu untuk kita dorong, walaupun scoring nilainya belum cukup pada waktu itu untuk sebuah kabupaten. Tapi kita mencoba untuk terus menggali potensi-potensi yang ada dan alhamdulillah akhirnya kita bisa mendorong pembentukan daerah ini menjadi sebuah kabupaten. Nah, terus seiring perjalanan waktu yang lihat memang sih kalau para bupati-bupati sebelumnya kan memang mereka tidak pernah ikut andil, mohon maaf lah ya, tidak pernah ikut andil dalam pembentukan kabupaten. Jadi bupati pertama, bupati kedua, ketiga, dan keempat tidak pernah ikut andil. Nah, bukan berarti aku andil di sini, bukan. Artinya aku ini kan pada fase terakhir di RPJP daerah Belitung Timur. Nah, berhenti jadi pegawai negeri sipil itu juga sebenarnya ada keinginan untuk maju gitu, kan memang ya aku harus punya kerja untuk membangun daerahku sendiri gitu. Aku punya cita-cita pengen membuat seperti ini gitu di daerah aku sendiri. Nah, dan aku lihat memang kondisi tidak kondusif pada waktu itu, ya udah aku tawar untuk maju ya nekat. Terus ada resistensi apa namanya di keluarga mungkin ngapa kan Pak Ikam berhenti? Kalau dari ibu alhamdulillah lah, dia orang bini dukung ya. Dia paham lah, dia paham lah gimana gitu, paham lah. Bukan suatu hal yang tidak perhitungkan gitu ya. Resiko pun kalau aku kalah pada waktu itu kan mungkin orang-orang anggap aku kalau kalah pasti ngirit kaleng. Stres. Orang pasti nganggap aku gila. Akan stres Pak An tidak dapat jadi wakil bupati segala macam lah pada waktu itu. Apa namanya, penilaian orang pasti sudah negatif dengan aku berhenti jadi pegawai negeri sipil. Dengan jabatan aku eselon 2 pangkat 4C. Artinya dari segi normatif pendapatan sih alhamdulillah cukup gitu. Syukur lah pada waktu itu. Cuma ada nilai lain yang mendorong aku untuk harus berbuat lebih. Dibandingkan dengan jadi wakil bupati atau jadi bupati, lebih nyaman jadi pegawai negeri sipil. Kalau besar pendapatan. Iya kan Pak? Tuh, jangan ngelihat jadi bupati nyaman, jadi wakil bupati nyaman. Udah. Kalau kita nak kaya jangan jadi bupati atau jadi wakil bupati. Masa lebih jadi pengusaha lebih nyaman. Iya kan? Bukan saya setuju. Kalau jadi bupati itu kita punya harus didasarkan oleh etikat baik. Walaupun itu jadi bupati udah gampang, perlu modal, perlu perjuangan, perlu pengorbanan gitu. Nah, itu. Jadi apa yang aku lakukan di perjuangan pertama ya aku udah begitu banyak sih kalau karena memang aku dipinang orang gitu kan. Aku lah berjuang
mahalnya aku tuh karena aku berhenti jadi pegawai negeri sipil. Yang Biaya ini- aku tuh itu ya. sebenarnya. Biaya termahal aku jadi wakil bupati itu karena aku berhenti jadi pegawai negeri sipil. Berapa tahun lagi sih sebenarnya Ikam misal 12 tahun. Oh, 12 tahun. Karir aku 12 tahun, umur aku 48 tahun aku berhenti jadi PNS. Itu panjang karir aku. Itu mahal bagi aku. Mahal bagi aku dengan aku. Ya, itulah nilai perjuangan aku jadi wakil bupati itu mahalnya karena aku berhenti jadi pegawai negeri sipil yang masih 12 tahun masa kerjaku. Ya, ya, ya. Dan aku berjuang maksimal untuk memenangkan pilkada pada tahun 2015 pada waktu itu. Ya, ya. Aku maksimal. Tidak ada rasa kepak, tidak ada rasa letih. Berjuang terus bersama kawan-kawan dan alhamdulillah dapat support baik dari masyarakat pada waktu itu. Modal Ikam cuma modal sosial Pak ya? Ya. Kalau di mana-mana ya. Ya. Karena kalau modal duit aku tidak punya duit banyak. Dan aku juga duit taspen aku itu begitu aku dapat duit taspen, orang bini aku tidak tahu. Aku pakai pula idang kampanye. Itu masuk gambling juga itu. Ya, gambling. Betul-betul gambling malah. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Aku mengakhiri jabatan aku sebagai wakil bupati dan aku juga maju jadi bupati, alhamdulillah terpilih. Ikam kan diberi ini 3 tahun lebih nih Pak ya. Ya, semua itu kan amanah dari masyarakat itu. Dengan 3,5 tahun itu kan tidak gampang. Tidak ada orang yang paling hebat mimpin daerah dengan 3,5 tahun. Itu impossible. Apalagi tengah Covid nih Pak ya. Apalagi dalam situasi pandemi Covid, dalam situasi krisis ekonomi dan segala macam. Wah, Makin tambah banyak cobaan Pak ya. ya. Tapi itu bagian yang harus aku jalani. Ikhlas saja aku jalani. Apa yang bisa kita lakukan? Tantangan banyak. Oke, nanti kita ini ngakar sih. Pak, maaf sedikit ngurik masa pribadi Ikam bapaknya jarang kelihatan kan ibu Pak. Ikam di Manggar, ibu di Kampit. Benar kayak gitu ibu? Benar kayak gitu Pak? Kalau masalah rumah tangga orang punya apa ya? Punya cari masing-masing gitu. Ya. Dan alhamdulillah memang kemarin gurih gosip. Gosip pilkada itu macam-macam orang jarang pribadi rumah tangga aku. Ya. Ya kalau aku sih anjing ngomong kapilah berlalu gitu. Karena aku punya kehidupan rumah tangga sendiri. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ibini aku itu termasuk orang yang paling baik lah, sangat baik, mengerti akan kondisi laki. Dengan aku jadi wakil bupati, jadi bupati itu dia tahu bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai bupati itu tidak gampang. Dia tahu. Makanya bini aku tidak banyak untuk lebih dengan aku. Dan dia punya penghasilan sendiri. Ya. Terus bini aku juga punya tanggung jawab terhadap orang tua. Karena ada mertua yang harus dirawat, diurus oleh beliau. Dan memang mertua aku juga tidak dapat untuk pindah mengikuti aku ke Marinas. Jadi ya mau tidak mau aku juga harus ngalah. Mertua aku harus dijaga, dirawat. Tugas karena bini aku tuh anak tunggal, bini siko-siko. Jadi mau tidak mau dia harus merawat rumah dengan segala duka, suka duka lah. Gitu. Kalau masalah urusan yang lain itu udah jalan. Kalau harmonisasi rumah tangga, alhamdulillah ada masalah. Itu jadi yang muat ibu tidak dapat ngikut Ikam ke Manggar ya. Terus dia juga dia kerja, kan pagi dia ngajar. Ngajar di kampung. Ngajar, dia ngurus orang tua kan gitu kan. Nah, kalau bicara masalah, ngapa tidak ngurus pembantu dan segala macam, kan ngukur kemampuan ekonomi. Jangan jadi wakil bupati, jadi bupati kan duit banyak, siapa bilang? Gitu kan. Sampai ke 10 juta Pak? Hah? Gaji pokok? Gaji pokok bupati itu cuma 2 juta lebih. Hampir ya kalau bupati 3 juta lah paling. Iya ya. Ya. Ditambah dengan tunjangan anak, tunjangan istri, ya aku dapat sekitar 6 jutaan lah. Alhamdulillah. Enggak masalah ibu nak pindah kerja kan Ikam wakil bupati apalagi Ikam sekarang bupati Ya, kan? kalau mindahkan bini gampang. Iya. Bisa udah usah kerja aja. Iya. Tapi alangkah arogannya aku gitu. Alangkah arogan aku dengan kekuasaan, aku ingin mengedepankan kekuasaan gitu ya, untuk ngatur bini aku sendiri untuk pindah ke aku, terus dia sendiri memang enjoy dalam dunia pendidikan yang digeluti dia. Ya kan? Sementara dia guru fisika. Bini itu guru fisika, bukan guru bahasa Indonesia atau guru PKN, dia guru fisika. Ya artinya kan yang memang guru ngajar fisika itu kan bukan kayak ngajar PKN kalau beri tugas gitu. Fisika harus dijelaskan gitu. Nah, jadi ya sudah, Bapak mengerti lah semua itu dan itu kan berjalan dengan baik, alhamdulillah. Anak-anak Ikam gimana Pak? Nengok Wah, sangat demokratis. Alhamdulillah. Dan kami setiap maghrib kalau pakai apa namanya video call. Anak yang di Surabaya, anak yang di Jakarta, video call. Jam makan malam video call. Family time-nya itu saat itu ya. Terus makan malam. Makan dulu. Kau ngapa gitu. Gitu ya mengingat mereka di video call. Teringat didikan yang Ikam dapat dari keluarga, dari kakak-kakak, dari orang tua itu Ikam terapkan juga ke anak-anak. Alhamdulillah. Karena itu anak-anakku cukup
Mereka juga tidak pernah merasa anak aku itu sebagai anak bupati atau wakil. Tiga-tiga? Tiga-tiga. Biasa-biasa aja. Anak aku yang laki, sama aku jadi wakil bupati, orang nggak tahu dia jadi anak wakil bupati. Oh, nggak pernah ngaku-ngaku misalnya mendapat fasilitas. Kawan dia dulu pernah ke Belitung, ikut rally motor, berfoto-foto di rumah dinas, Ya. karena aku lah, bicara dengan aku sambut waktu itu. Terus dia nanya, Om, saya mau tanya, Om ini papanya Tama ya, dia bilang. Loh, kaget aku. Kan aku tuh memang Ibnu Purwan Tama. Oh ya. Oh, tidak pernah kayak panggil Tama, memang dia manggil Ibnu. Iya. Jadi kawan di kampus dia di S2 aja manggilnya Tama. Ya. Pas ditanya, oh papanya Tama ya? Itu Tama kan Om? Iya, dia bilang. Anak Om iya? Kok nggak pernah cerita ya? Oh iya bapak, iya. Papanya pejabat ya bilang. Nggak tahu lah, mungkin dianya memang nggak mau cerita. Saya bilang gitu. Memang anaknya gitu. Saya bilang. Tapi alhamdulillah anakku berdikari sendiri dia. Dia jadi ojek online di Bandung. Di sini pun dia tamat kuliah masih bisnis gulai kirik gitu kan. Iya. Tidak ada masa menikmati keistimewaan apa fasilitas yang didapat orang tuanya? Tidak ada. Bisa-bisa aja lah, enjoy. Alhamdulillah ada. Termasuk Hanum pun yang kecil gitu-gitu juga. Biasa lah. Santai-santai aja lah. Jadi tidak merasa mengedepankan bapak gitu kan. Kau dekat ada anak Ikam kan nok mana nok pertama kedua Semua ketiga semua Ikam dekat semua dekat. Jadi kalau yang bungsu itu karena memang dia harus dianjong gitu. Oh, Kalau yang laki harus banyak kedewasaan dan membangun komitmen lah. Dan semua anak aku alhamdulillah bagus lah, dari masyarakat bagus. Itu juga bagus lah. Begawan ya. Dulu Ikam teringat berhenti minum, berhenti ngerokok itu gara-gara anak apa? Kalau merokok anak, Gara-gara anak. aku tidak memberikan contoh tidak baik ke anakku sendiri gitu. Makanya aku mulai dari aku sendiri gitu. Ya. Terutama dengan anakku yang laki. Jadi aku tidak merokok, dia sudah merokok. Sampai sekarang. Karena Ikam nak ambil contoh itu Pak ya. Contoh aja. Kalau aku merokok, anakku merokok bahaya juga kan. Oh. Alhamdulillah sampai sekarang. Ya. Oh iya, karena nok laki kan cuma siko Ikam ya. Ya. Oh jadi tidak ada nok ini ya. Tidak ada macam-macam. Tapi mereka ada bengal isi minum pun tidak sama sekali. Tidak, sekolah abang tidak alhamdulillah. Oh tidak ya. Lalu aja tiga-tiga tidak ada sih. Ya. Kalau masalah bergaul sih mereka luas saja lah. Selesai bergaul tidak masalah. Kalau nok ini tuh maksudnya sama pernah kan mereka sama ikut fasilitas misalnya Ikam jam di mana mereka ikut juga misalnya dam berangkat dinas misalnya Ikam ngajak ke Bandung mereka ikut juga ini ada ikut. Oh enggak saya. Enggak pernah. Jadi kebenaran semua kan di luar sekarang. Jadi sama jadi wakil bupati pun tidak adil. Tidak pernah memanfaatkan fasilitas ini. Kecuali pada waktu kami dilantik jadi wakil bupati waktu itu memang untuk penghadiran pelantikan itu yang di Kota Negara kan. Oke. Pak, karena Ikam lah jadi pimpinan daerah baik dulu wakil bupati, bupati. Ikam kan mungkin akses punya masyarakat banyak kenalkan Ikam. Dan dengar-dengar nih nomor HP Ikam tuh lah banyak orang nak tahu. Ini otomatis mungkin dari tadi aja aku dengar bunyi-bunyi terus. Mun Ikam cari Ikam nanggape WA, SMS apa telepon tuh gimana Pak cara? Sendiri lah. Sendiri. Ini nomor aku kan sejak aku berkampanye dari tahun sebagai wakil bupati sampai dengan jadi bupati, nomor ini sudah ada di masyarakat. Dan aku menyampaikan nomor aku ini kan sederhana, singkat paling nyaman ingat ya, 0878 3605 kali 6. Semua orang di kampung ada kalau, ya, ada di kampung. Boleh yakin karena pada waktu berkampanye kami sampaikan nomor ini. Silakan menghubungi aku, WA aku. Tapi dari SMS, WA yang sampai ke masyarakat itu kadang-kadang ada yang aneh-aneh juga gitu. Ada yang kadang-kadang minta, Pak aku ada utang ini Pak, tolong dapat ke aku gini gitu. Aku jawab itu kan. Apa bisa aku jawab itu. Ada juga yang minta beliin HP gitu. Ada yang minta bayar kurit motor gitu. Ada materi semua. banyak materi Ya, materi banyak gitu. Ya. Tapi aku tangkapin lah semua kan enggak mungkin lah Pak Bupati juga. Kau yang berutang Pak Bupati nak bayar utang kau enggak mungkin. Ya. Tapi paling kita memberikan solusi-solusi aja lah, membantu cari solusi. Iya. Cuman kan orang tahu kan bupati itu banyak duit Pak biasanya. Jadi makanya orang jadi karena orang melihat bahwa mungkin masyarakat membayangkan bahwa gaji bupati itu ratusan juta, mungkin gitu atau puluhan juta. Karena kan masyarakat tidak paham, kan? Nah, karena undang-undangnya masih seperti itu. Beda dengan DPR. Kalau DPR kan beda pendapatannya. Kalau bupati itu sudah ada aturan. Dan pengawasan juga kepada kepala daerah itu agak lebih perketat sekarang ini kan gitu. Dari KPK segala macam mengawasi gitu kan. LHKPN ya? Iya. Ini nomor HP aku ini sudah terdaftar di KPK.
gitu enggak. Jangan macam-macam lah gitu. Kerja itu bismillah jalan apa aja gitu. Ya misalnya ini Pak ya. Ada ke misal selain ini nak minta nak kanukan Pak, misal nak ngerayu ikam misal ini ada ke ada ini ada ya? Ada sih kalau tidak ada lah. Paling-paling tanya Pak sehat ke ikam, ya, itu sebanyak. Pak boleh nggak ikam tidak sehat? Pak boleh ini ada kalau gitu ada. Rasa peduli masyarakat karena aku tuh ya ada lah. Semua ikan balas Pak ya? Rasa Sendiri dari apa ya sendiri? Karena kan kalau misalnya tidak gitu balas ya, kalau terliwat itu ya lah, wajib dah. Bukan dana malas, karena terbanyak kan. Oh iya. Apa kayak lebaran kemarin berapa ribu tuh? Mengucapkan selamat hari raya. Selamat hari raya. Gitu juga sebalik gitu kan. Ya, Jadi hanya baca gitu gitu. Jadi kalau ngeliat HP ini sih, makanya makai HP ini bukan karena gaya-gayaan, karena memorinya kurus gede gitu kan, karena nomor nyimpan nomor gitu kan. Nah, jadi kalau mindah ke nomor aja, kalau kita ganti HP mindah nomor, itu orang konter nggak pening, mau lupa nomornya banyak amat gitu kan. Memang nomor asal kampung gitu, dan nomor pegawai, nomor masyarakat lengkap di sini. Gitu, nomor ramak soal itu. Ya, Pak, gitu. kita minum dulu Pak. Ya. Pak, Ikam hobi dulu nari. Sampai sekarang Ikam hobi apa ya? Gawe-gawe Ikam mungkin. Kalau senian masih nari ya. Kalau nengok orang nari itu gatal lah gitu kaki. Nak guyang-guyang juga gitu. Ya. Apalagi kalau acara-acara di Pemda gitu. Nengok nari-nari itu agak gatal-gatal lah gitu. Ini gaya-gaya gitu. Karena aku ngajak Dion di bagian hukum. Dion kita bikin sendal tari yuk gitu. Ya, dia Dion yang bagian hukum. Dia kan memang dari sekolah tinggi seni ya. Ya. Dion kita buat sendal tari lah yuk gitu. Kita buat sendal tari ular giong, kita buat sendal tari raja bereko, macam-macam gitu. Ya. Cuma mungkin Dion sibuk ya Bapak Jak sibuk gitu. Masuk itu ngajak Dion untuk berkolaborasi dengan seluruh sanggar gitu ya. Tidak ada tuh sendal tari lokal gitu, di tempat yang dipentaskan di daerah yang tidak ada gitu. Ya. Sayang gitu. Ya. Itu ada hanya tarian yang kita serahkan kepada masyarakat tontonan, tapi bikin sendera tari tentang cerita rakyat diangkat dalam bentuk sendera tari. Ya. Jadi biar masyarakat juga paham cerita zaman dulu ya. Itu ada jeda waktu cukup panjang gitu kalau sendera tari itu gitu. Nah, dari olahraga dulu badminton, main bola, pingpong, semua cuma olahraga kuasai lah gitu ya. Nah, semua itu kan disesuaikan dengan umur. Ya. Nah, kalau sekarang main bola gitu. Oh, main bola, futsal enggak ya? Kalau futsal enggak berani ya gitu. Terlalu banyak pergerakan gitu ya. Kalau tenis juga lah mulai kurang. Kalau badminton, nah kan terlalu berat kan. Ya. Jadi, nah, kadang-kadang kalau dia diajak kawan-kawan main bola gitu. Jadi kalau olahraga sih hampir semua cuma olahraga. Alhamdulillah tubuh Gi fit lah Pak. Alhamdulillah, karena aku nak ngerukuk soalnya. Nyaman. Kalau ngerukuk itu napas kosen ya. Pak mun Ikam di waktu Ikam senggang mungkin selain jadi bupati itu kan mungkin kan sibuk ngusik masyarakat, mungkin permasalahan di daerah. Apa nak Ikam lakukan gitu selain mungkin pas olahraga gak sempat ada hal lain mungkin main game atau kalau di rumah dinas ya. Nongkrong di rumah dinas. Kan lebih anak muda tuh. Ya. Nah, dibuatkan nongkrong itu kelakar muda-muda di situ. Di depan kan Pol PP apa? Nah, Pol PP biasa juga. Ya. Tapi kalau ada muda-muda yang nongkrong depan rumahnya itu kelakar dengan mereka. Kalau enggak aku nganyau kemana gitu. Ngopi jarang nggak ya? Kalau ngopi aku bukan orang yang pecandu kopi gitu ya. Aku tidak pandai nongkrong di warung kopi lama-lama tidak pandai. Saya tidak pandai. Tapi kalau jalan tuh, jalan aku nak pakai mobil sendiri memutar. Oh nyupir sendiri? Tidak ada pakai ajudan, tidak pakai supir? Ada. Kalau dulu makai, kalau sekarang sih enggak, karena ajudan sekarang kan mereka punya cara masing-masing gitu. Tidak begitu aku tegaskan banget dengan mereka. Gitu. Karena lebih nyaman, enjoy lah jalan seperti biasa, tidak terlalu banyak protokoler gitu. Jadi santai, aku nak pakai celana pendek, nak pakai sarung jepit, nak pakai sepatu gitu. Nah, yang kayak kemarin aku balik dari Pangkal Pinang menuju ke Belitung kan hari Jumat pakai sarung pendek. Kayak baju Kosmira. Dewan terkejut. Bapak Dewan? Iya, Kawan Dewan kan. Pak Kajari Tanjung kan. Wih, Pak Bupati. Iya Pak, izin Pak saya pakai celana pendek. Karena aku lebih santai gitu kan. Iya. Karena itu memang hari peraya kan, dari Pangkal Pinang santai gitu, pakai celana pendek. Maksudnya ingin coba untuk bukan ingin pencitraan bukan ya. Memang dan aku terlalu banyak diatur gitu. Walaupun itu aku diatur oleh protokoler, hidup aku diatur oleh protokoler gitu. Jam kerja, misalnya jam kerja ya. Tapi kan kalau aku banyak diatur oleh protokoler, orang ketemu aku harus dibatasi segala macam kan. Akhirnya membuat aku ada jedah dengan masyarakat. Setuju. Aku tidak mau seperti itu gitu. Setuju. Aku terangkat dari orang biasa, aku dari orang
biasa-biasa saja gitu kan, dan nyuper pun aku udah biasa-biasa sendiri gitu kan, dan enggak. Ya kalau memang protokol resmi saat aku bekerja sebagai bupati ya oke lah, ya. Aku hargai itu protokol. Tapi kalau dalam kondisi santai, aku santai. Jangan terlalu banyak diikat oleh hal-hal yang justru buat kita menjadi rumit gitu. Tetap sederhana lah walaupun Ikam Ya bupati apa sih yang kita banggakan itu? Tidak ada loh. Jadi bupati itu hanya jabatan amanah masyarakat. Hidup tuh tidak ada yang perlu kita, kita punya rumah gede, punya duit banyak. Apa sih yang kita banggakan? Kita mati tidak ada apa-apa kok. Yang dibawa cuma kain putih. Kan? Nah, mencoba kita artinya apa yang bisa kita perbuatlah dengan baik. Kita bersyukurlah dengan apa kita dapatkan dengan sekarang ini gitu. Kalau kita nak ngerasa semua ingin, orang kan banyak ngejar dunia gitu. Sampai siang malam mencari duit segala macam gitu. Apa yang coba dikejar? Begitu duit banyak kau sakit. Nah, nikmat ya. Ya. Setuju, Pak. Mun soal makanan, agak milih kayaknya. Aku tuh makan orang paling penting aja. Nah, Bapak tak paling penting gak makan. Tanya kan ibu. nah. Asal ikan goreng, nasi, mau dengan gangan, makan. Gangan kan ikan. Jadi aku tak tinggal. Boleh tanya dengan ajudan-ajudan aku. Ini lepas lah jadi bupati nih. Dari kecil sampai ketua. Dia? Gitu. Asal pokok ikan goreng panas. Nah, itu ikan goreng. ikan kaleng tuh nak nyaman. Ikan kaleng tuh makan ikan kaleng. Pemedas kah? Nah itu enggak. Enggak pedas itu. Oh, enggak pemedas ya, kan? Itu trauma itu. Ada emak ya? Bukan, karena dulu saat kecil aku nakal cabai dari pekakan. Oh, gitu. Dia cabai itu Oh, nyaman deh, Pak. Kena cabai mahal ikan, hemat bisa. Enggak lo pedas gitu. Nah, iya, Pak. Sampai Ikam jadi bupati sekarang di usia sekarang ini, ada cita-cita Ikam yang belum tercapai misalnya? Kalau dulu saya ada ya. Nah, menghajikan batu kan. Tapi karena batu lagi ada ya. Mengumrohkan sudah. Oh, ya. Saya umrohkan itu kan sudah. Kalau yang lain sih cita-cita yang belum terwujud tuh apa ya? Nah, punya harta kayak orang enggak pagi kan. Nah, gitu kan. Ingin nikmati bersama cucu. Nah, pokok ini ya. Jadi kakek yang baik ya. Diam-diam sini sama ke cucu kan? Enggak lah, lu ada cucu. Oh, lu ada ya? Tapi kalau cucu dari anak-anak kan belum ada. Sedang berproses semua. Tapi ya mendapat dari tua itu nak santai gitu. Yang kita ingin mencoba, aku dan anak menjadi orang yang menjadi pengkritik tapi tidak bersolusi. Oh, jangan macam ini ya. Nah, kita pandai ngeritik orang tapi tidak bersolusi. Menyalahkan orang gampang menyalahkan orang itu. Kau salahkan orang itu paling gampang. Nyudutkan orang gampang. Tapi tidak bersolusi. Nah, jadi kita hidup tuh gimana jaga perasaan orang, kita ngajak orang berbuat baik gitu lah. Karena prinsip gini, aku ingat dengan Pak Arham Armusa. Beliau punya kartu nama dulu. Di dalam kartu nama beliau itu ada pegang ayat suci Al-Quran yang beliau pakai. Sesulit-sulit kita hidup, pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah. Itu. Ya, betul benar. Itu belum. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, pasti ada kemudahan Allah. Asal kita yakin bertumpu kepada Allah. Yakin bertumpu kepada Allah. Jadi belajar dari kehidupan kita sendiri, belajar dari masa kecil aku, masa remaja, cukup panjang gitu, panjang hidup aku gitu. Dan suka duka banyak aku lalui gitu. Jadi ya jalanlah dengan baik. Termasuk orang religi kami ya. Bukan religi sih enggak juga. Ya. Tapi semua itu berproses gitu. Karena seiring dengan usia gitu. Seiring dengan apa yang kita dapat sekarang ini. Kadang-kadang nakal tuh. Ya. Tapi kejar lagi gitu. Ya. Pak, ini misal Ikam lada ini. Ikam nak ingin dikenang orang tuh seperti apa, Pak? Apaan yang gimana? Aku nak dikenang orang tuh seperti dulu lah gitu. Nggak ada yang bukan aan sebagai bupati, bukan aan sebagai pejabat, tapi aan kawan kecil, aan kawan masyarakat. Dan aku ada di mana-mana untuk bisa saling bertukar informasi. Aku bisa menjadi motivator, aku menjadi konseling, sebagai memang jurusan aku seperti itu. Gitu. Dan aku ingin ada di mana-mana. Gitu. Tapi bukan berarti aku harus menempatkan sebagai manusia yang super. Nggak ada. Tapi aku ingin bersahaja seperti biasa lah hidup aku gitu. Soalnya kalau kita ingin menempatkan diri kita ingin, wah aku ini jabat pun kan harga itu. Tidak mesti pokok tiap football team mesti undang aku ya. Tidak ada itu. Tidak ada mesti seperti itu gitu. Karena masih banyak kawan-kawan juga kadang-kadang kalau tidak diundang mereka tersinggung.
masih ada kayak gitu. Ada pejabat yang tidak dihargai gitu segala macam. Ya sudahlah. Kalau memang orang tidak mengundang itu mungkin orang kelupaan gitu kan, atau mungkin orang terlewat gitu kan. Kita kan tahu anak-anak muda di Pemda ini kan banyak tidak hafal. Siapa-siapa sih tokoh-tokoh pejuang daerah, masih banyak yang nggak begitu paham. Terus yang diundang pun juga mungkin dia punya kesibukan yang lain. Cuman kadang-kadang kita ini tidak pernah bersatu gitu. Misalnya, misalnya Fauzi nih jadi bupati, betul terus Fauzi lah, tanggung jawab dia lah. Seharusnya kan kita apa yang telah dirintis oleh orang sebelumnya kita dukung, kita hargai, kita hormati. Tapi kita melangkah berikutnya lagi, siapa jadi pemimpin berikutnya, yuk kita dukung sama-sama. Bukan kita mentijaan gitu orang berita, mencari kesalahan orang itu, cari salah orang ini gitu. Tidak lagi nyaman. Itulah yang buat kita ini belum agak terhambat. Maju. Agak terhambat. Kita paling mudah mencari luka orang, bukan mengobati luka orang. Itu yang terjadi. Kalau kita ingin mencari luka orang, semua orang punya luka, punya koreng hidupnya. Ya, pasti. Siapa yang bersih? Tidak ada. Tapi bagaimana kita memperbaiki? Ini salah, harus kita gawe gitu. Harus gini Pak Menaka gitu kan. Kita harus bangun kayak gini loh, kita harus bangun, harus kita buat ya gitu. Nah kita seperti enjoy, nyaman itu kalau kita seperti itu gitu. Tapi sulit gitu. Sulit di kalangan birokrat itu sulit. Gitu. Iya, walaupun Ikam jadi bupati juga agak sulit. Iya, sulit. Kenapa? Karena kan mindset dan paradigma kawan-kawan ini kan sudah terlalu banyak dalam zona nyaman. Kalau sekarang ini Pak, kalau terlalu nyaman dengan kerja aku sekarang ini sebagai fungsional komunikasi, terlalu nyaman aku seperti ini bekerja gitu. Terus bisa kau digeser ke tempat yang lain, ya kan? Pergeseran kau itu bukan berarti ingin menzalimi, kau bukan gitu. Karena melihat perkembangan bahwa tidak akan mungkin sampai pensiun kau megang kamera terus, kan gitu kan? Ya. Kita kan PNS itu ingin ada karir yang ingin kita kejar, ya kan? Itu wajib gitu, itu orang manusia berambisi untuk megang karir, itu salah juga. Gitu kan? Nah, pasti ada karir yang kita kejar. Nah, begitu dipindahkan marah, ya kan? Nyalahkan, menuduh segala macam. Padahal kan memindahkan itu kan bukan berarti kita menzalim orang. Kau dipindahkan pada posisi untuk mencari pengalaman di tempat yang lain gitu. Ya kan? Ya. Itulah kira-kira. Gitu juga Ikam di jabatan itu bukan hanya amanah gitu Pak. Amanah. Ya, setuju. Oke. Setuju Pak. Terima kasih benar. Kan nasihat pesan-pesan Ikam. Mana asisten? Nah. Pak, ini Pak sedikit ule-ule dari kami dari kursi kayu. Apa ini? Ini isi ada baju. Ikam buka lah itu. Wih, jadi pas Ikam pas nganyau keluar, pas ini ya tak tolong. Ya, Ikam promosi juga kami. Masih lagi? Iya Pak ya. Ada gelas juga Pak sekali lagi. Oh, ada gelas ya. Masyaallah. Ini muk. Jadi mau cari Ikam untuk taruh ngopi di rumah. Iya, ngopi Ikam ngeteh di rumah. Enggak apa-apa ya jadi kelak. Iya. Oke, makasih. Oke. Sukses buat kursi kayu. Amin. Mudah-mudahan Bang Fauzi dan kawan-kawan di kursi kayu terlalu eksis. Siap. Dan bisa menjadi tempat untuk menginspirasi buat kawan-kawan yang nonton. Ya, di kursi siap. kayu. Siap, Pak. Jangan lupa nanti di ini juga Pak nanti. Subscribe. Ya, Pak, bangga kami bisa Pak Bupati ini. Pak, sambil kita minum Ya. Pak. Iya.